Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Romatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 15 Februari 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bertempat di dermaga Desa Sungai Undang, Bupati Seruyan menghadiri kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022 yang dilaksanakan oleh PT Rimba Raya Conservation. Rimba Raya Conservation adalah salah satu perusahaan restorasi ekosistem yang berada di Seruyan, di mana perusahaan ini tidak melakukan penebangan hutan namun ada penghasilan bagi masyarakat, seperti penyaluran CSR dan menyediakan fasilitas kesehatan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, seluruh masyarakat di daerah ini agar bisa mendukung keberadaan perusahaan tersebut dalam upaya menjaga keseimbangan alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan terjaganya populasi mangrove dan lahan gambut akan mendukung langit tetap biru. Selain itu juga diperlukan dukungan dari instansi pemerintahan, pemangku kepentingan, dan masyarakat setempat agar tidak membuang sampah sembarangan dalam upaya menjaga lingkungan tetap bersih. Pertama, jangan membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua lagi, dengan keberadaan PT Rimba Raya Konservasi ini, kami berharap bisa membantu kami dalam hal untuk membuat alat untuk proses sampah itu apa namanya Pak? Daur ulang. Kami bisa didukung untuk alatnya ataupun tenaga teknisnya nantinya. Diharapkan ke depan RRC juga dapat membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan sampah masyarakat, baik melakukan daur ulang maupun menyiapkan alat kelengkapan dan tenaga teknisnya. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendukung peringatan Hari Sampah Nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak ketiga. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022 merupakan gerakan yang dilakukan oleh perusahaan restorasi hutan di wilayah setempat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan sungai. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan restorasi hutan setempat, di mana lingkungan harus dijaga dan jangan sampai tercemar oleh sampah. Apabila kebersihan sungai terjaga dengan baik, tentunya ekosistem juga akan lebih lestari. Politisi Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk bersama melindungi, salah satunya dengan tidak membuang sampah ke sungai dan tidak melakukan penebangan hutan. Diharapkan kelestarian lingkungan seperti hutan dan lahan gambut dapat dijaga sebaik mungkin, sehingga lingkungan yang indah dapat dinikmati oleh generasi penerus bangsa. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di daerah aliran sungai, Bupati Seruyan Yul Haidir meluncurkan kapal terapung Bajenta milik PT Rimba Raya Conservation. Kapal Bajenta merupakan fasilitas layanan kesehatan secara terapung untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi yang berada di daerah pelosok atau sulit ditempuh melalui jalan darat. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, kapal layanan kesehatan Bajenta yang disediakan agar dapat digunakan dengan maksimal. Jangan hanya menjadi bahan pajangan atau benda yang hanya dilihat namun tidak difungsikan. Tentunya kapal tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyusuri sungai di Seruyan. Bupati menambahkan, untuk fasilitas di dalamnya sudah cukup lengkap dan sangat layak digunakan, di mana sudah ada tenaga perawat, alat kesehatan, berbagai obat-obatan dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, saya minta agar
kapal Bajenta milik terapung ini agar digunakan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk dipajang tapi untuk pelayanan untuk masyarakat. Nah, 1 bulan mungkin 2 kali lah ya, 2 kali workshop nih di desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan di atas sepanjang sungai ini agar dilayani kesehatannya. Nah, dijadwalkan setiap bulan 1 bulan 2 kali lah ya, setiap bulan agar ini betul bermanfaat, bukan hanya untuk laporan aja. Diharapkan keberadaan kapal Bajenta dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat agar kesehatan dapat lebih terjamin. Dan hal ini juga sekaligus dapat menjawab permintaan tenaga medis di area DAS. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir resmi meluncurkan sistem pelayanan administrasi cepat anti telat berbasis Android Sipacap milik Kelurahan Kuala Pembuang 1. Aplikasi sistem pelayanan administrasi cepat anti telat merupakan terobosan dan inovasi dari Kelurahan Kuala Pembuang 1 yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, harus dapat disadari bahwa sesungguhnya pelayanan yang dilaksanakan bisa menjadi pendorong dan pengarah disertai dengan pelaksanaan pembangunan di daerah. Tentunya pembangunan harus berjalan bersama dan seirama dengan pembinaan stabilitas, keamanan dan rasa aman. Bupati menambahkan, layanan umum seperti rumah sakit, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kelurahan dan lainnya harus cepat, tepat dan prosedur. Jangan sampai pelayanan lambat dan membuat keluhan masyarakat, khususnya masyarakat harus dapat diutamakan dan menjadi prioritas setiap pelayanan. Sipil negara memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat prosedur, terutama di pelayanan umum seperti rumah sakit, capil, kecamatan, dan juga kelurahan desa. Ya, sehingga harapannya dengan adanya ini aplikasi ini tidak ada keterlambatan. Tidak lambat, bisa sehari selesai sehari. Kayak saat ini, kalau ada yang sakit mendaftar di BPJS, hari ini dimasukkan datanya, hari ini langsung aktif. Nah, Pak, harapan dengan peluncuran Sipacap ini untuk kelurahan dan desa lainnya, Pak? ya, saya meminta seluruh kelurahan dan desa lainnya agar mengikuti. Ada 3 kelurahan kita, KP1, KP2, dan Kelurahan Dapulut. Agar ini diikuti seluruh kelurahan lain, diikuti oleh desa lain, paling cepat-cepat ini. Diharapkan peresmian Sipacap yang dilakukan oleh Kelurahan KP1 dapat diikuti oleh kelurahan dan desa lainnya, sehingga pelayanan di seluruh instansi dapat berjalan secara maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Terkait dengan adanya wacana dari pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan akan berupaya untuk mempertahankan. Berdasarkan letak geografis Kabupaten Seruyan, lokasinya memanjang dari hilir ke hulu, sehingga dengan situasi tersebut tenaga honorer masih diperlukan di daerah ini, mengingat banyaknya keperluan yang mengharuskan adanya keterlibatan tenaga honorer dalam jalannya roda pemerintahan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pihaknya berupaya untuk tetap mempertahankan keberadaan tenaga honorer daerah, dikarenakan pada setiap kecamatan, kelurahan maupun desa masih memerlukan untuk membantu pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk membantu jalannya pemerintahan khususnya di daerah pelosok, seperti tenaga teknis, pendidik dan kesehatan, di mana masih terdapat banyak masyarakat yang memerlukan layanan. Itu lain hal. Nah, kalau memang pemerintah pusat sudah menginstruksikan kepada kami, kepada Bupati Seruyan, kepada Pemkab Seruyan agar tenaga honor diberhentikan ataupun dikurangi, maka kami mau tidak suka tidak suka harus mengikuti itu. Tetapi kami tetap berupaya agar para tenaga honor tersebut tetap dipertahankan. Nah, kemarin saya menemui paparan di Kemenpan RB, kemudian di Kementerian Pendidikan di pusat, saya paparan juga terkait dengan tenaga guru ya di daerah di Kabupaten Seruyan ini. Saya ceritakan di situ, Seruyan ini daerahnya memanjang dari selatan menghadap Laut Jawa sampai ke utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi. Nah, ini dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan ini jauh, apalagi dari kecamatan ke kabupaten. Nah, di situ masih dibutuhkan tenaga honor.
Bupati menambahkan, dengan APBD yang tersedia saat ini masih cukup untuk membiayai para tenaga honorer. Namun apabila diberhentikan, jumlah pengangguran akan bertambah dan perekonomian masyarakat akan ikut terdampak. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendukung upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan tenaga honorer yang diwacanakan akan dihapus oleh pemerintah pusat. Keberadaan tenaga honorer di wilayah Kabupaten Seruyan memang tergolong cukup banyak, sehingga apabila tenaga honorer dihapus atau diberhentikan tentu akan berdampak negatif, dikarenakan jalannya pemerintahan tidak lepas dari kinerja baik setiap honorer. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, tenaga honorer memiliki peranan yang cukup penting dalam membantu pemerintahan, di mana pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih cepat dan sesuai prosedur. Apabila dilakukan penghapusan akan berdampak terhadap setiap dinas dan masyarakat setempat. Politisi nasional demokrasi tersebut menambahkan, pihaknya sangat mendukung dengan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mempertahankan tenaga honorer. Terlebih para honorer banyak ditempatkan di daerah pelosok untuk mempermudah layanan bagi masyarakat. Diharapkan, upaya dari pemerintah daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penting kedepannya untuk menutup ruang dalam penambahan tenaga honorer, manfaatkan yang ada saat ini dalam memaksimalkan jalannya roda pemerintahan. Tim Liputan Seruyan TV. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan melaksanakan kegiatan panen sayur, di mana ada berbagai jenis sayur di kebun halaman belakang Kelurahan Kuala Pembuang 1. Panen sayur yang dilakukan merupakan hasil kebun dari tim penggerak PKK Kelurahan KP1, di mana hal tersebut sebagai upaya pemanfaatan halaman pekarangan yang tidak dimanfaatkan sebelumnya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Nyonya Fauziah Yulhaidir mengatakan, kebun di halaman belakang kantor kelurahan terdapat berbagai macam sayuran segar, mulai dari terong, cabai, kembang kol, dan jenis sayuran lainnya, di mana semua jenis sayuran tersebut dikelola dengan baik oleh Ibu PKK Kelurahan KP1. 1, 2, 3. Diharapkan, hal ini tentu juga dapat menjadi contoh yang bermanfaat dan harus dilakukan oleh kelurahan maupun desa lainnya, di mana halaman menjadi lebih indah sekaligus dimanfaatkan dengan menanam sayuran. Tentunya kebiasaan baik tersebut akan berdampak positif terhadap masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, Ketua TPPKK juga membagikan sebanyak 5 paket sembako kepada para lansia, dengan harapan sembako tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para lansia. Tim Liputan Seruyan TV. 1, 2, 3. Kali lagi. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, gimana kaki bergerak, kembali